Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tergoda Pesugihan Genderuwo yang meminta tumbal manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kemiskinan yang menderita hidup membuat orang bisa berbuat di luar batas. Bagi beberapa orang, batas yang mereka tembus adalah mencari pesugihan. Kali ini, ada salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah mantan kakak iparnya yang harus menanggung apa yang sudah ia lakukan semasa hidupnya. Di tahun 2010, ada seorang laki-laki yang hidup bersama adiknya di rumah kecilnya. Laki-laki itu kerap disapa Gani. Dia ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak ia berusia 17 tahun. Tak ada saudara maupun tetangga yang kasihan padanya. Setelah tamat SMA, Gani memutuskan untuk segera mencari pekerjaan. Tapi ternyata tak semudah yang dibayangkan. Gani kesana kemari dengan membawa surat lamaran kerja, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Sementara tabungan yang ia miliki semakin menipis. Ia mau tak mau, Gani harus segera mendapat pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan juga adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Singkat cerita, 2 bulan setelah lulus SMA, akhirnya Gani mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko sembako yang pendapatannya tidak seberapa. Sampai 1 tahun lebih, Gani ikut bekerja dengan bosnya. Namun pendapatan yang ia peroleh tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang mau tak mau, Gani meminjam uang ke rentenir. 1 bulan 2 bulan, tidak terasa hutangnya semakin menumpuk. Gani hanya bisa menghela napas panjang. Dia sudah tidak bisa mendengar teriakan para penagih hutang yang tiap hari mengalah di depan rumahnya. Gani sudah hafal kapan waktu mereka datang. Jadi dengan sigap, dia akan berlari ke belakang rumah dan bersembunyi di rumah warga yang masih bersimpati padanya. Tentu saja, Gani tidak hanya berutang pada 1 orang, tetangganya pun tak luput. Ia meminta pinjaman. Itulah kenapa tak semua tetangga mau membantunya lagi. Bukan Gani menghabiskan hidupnya dengan foya-foya, selain untuk membayar sekolah adiknya dan juga kebutuhan sehari-harinya. Tapi utang yang ia tanggung juga merupakan utang bapaknya yang tiba-tiba kembali setelah kabur entah kemana. Ibunya meninggal sejak kecil. Jadi Gani hanya hidup berdua dengan adiknya. Tapi malang nasib Gani, sudah hidup tanpa kasih sayang ibu. Masih harus menerima fakta bahwa bapaknya pecandu judi yang lebih sering setor uang ke bandar judi dibanding mengeruk untung dari dadu. Gani kehilangan akal. Dia tidak bisa hidup seperti itu terus-terusan. Adiknya yang butuh biaya banyak, sementara utang-utangnya sudah kian membuncah. Pekerjaan yang ia lakukan tersedat-sedat karena sering kabur-kaburan demi menghindari para penagih hutang. Akhirnya Gani mantap bahwa dia akan menempuh jalan pesugihan. Jalan itu tentu saja sudah ia pikirkan sejak lama. Namun Gani memang tidak punya keberanian untuk melawan Tuhan. Tapi sepertinya kali ini dia tidak lagi bisa berpikir jernih. Gani menemui dukun yang ada di desa sebelah. Setelah mengambil simpanan uang yang tersisa, Gani mantap menemui dukun itu. Setibanya di rumah dukun dan mengutarakan niatnya, Gani diminta oleh sang dukun untuk menyiapkan umbar rampe yang diperlukan dan diminta untuk bertapa di salah satu gua.
yang terkenal di daerahnya. Gua itu memang terkenal sebagai tempat pesugihan. Anggap saja namanya Gua Sugiharto. Dukun itu hanya berpesan, meskipun ini uang gampang, bukan berarti meraihnya jadi mudah. Tapi Gani bersikeras, apapun syarat yang diminta, dia bakal siap. Si dukun kemudian bilang bahwa masalahnya bukan hanya syarat, tapi keteguhan hati dan mental Gani bakal diuji. Gani mengangguk mantap demi kekayaan. Pesugihan model apa bukan masalah bagi dia. Pada malam Jumat Kliwon, sesuai arahan sang dukun, berangkatlah Gani untuk bersemedi. Semalam suntuk di gua itu. Sesampainya di Gua Sugiharto, Gani merasakan keanehan. Tempat ini begitu terkenal sebagai tempat pesugihan. Kenapa begitu gelap dan sepi? Pikir Gani. Karena terkenal, maka dia tidak akan bertapa sendirian. Banyak para pendatang yang dengan sengaja ke gua itu untuk melakukan ritual pesugihan. Gani segera masuk ke gua tersebut. Bau anyir yang menusuk langsung menyambutnya, dan udara lembab pun menyambut Gani. Dia hampir muntah, tapi bayangan keluar dari jerat utang mengalahkan inderanya. Gani segera membakar kemenyan dan menyiapkan sesajen sesuai arahan sang dukun. Gani sempat ragu ketika mulai semedi. Apakah dia benar-benar mau menempuh jalan pesugihan? Keraguan itu segera ia tepis. Gani begitu kusuk dalam bersemedi dengan merapalkan mantra ajaran sang dukun. Niat menempuh pesugihan sudah sangat kuat. Semedi Gani sepertinya menemui hasil ketika ada suara berat yang memanggil dirinya. Gani sempat kaget, namun dia menenangkan diri untuk melihat siapa yang memanggil. Gani membuka mata, dan seketika itu juga jantungnya terasa berhenti. Dia melihat pandangan paling mengerikan dalam hidupnya, sekaligus menyesali pilihannya mengambil jalan pesugihan. Gani melihat genderuwo yang amat besar di depan tempat dia bertapa. Ia sedang menyeringai dan terlihat gigi penuh taring yang berlumpuran darah. Genderuwo tersebut meraih sesuatu dan menggigitnya. Gani tersadar, itu kaki manusia. Belum hilang kekagetan Gani, genderuwo tersebut mulai bicara. Aku njaluk manusa, nek kowe tetep pengen sugih, nek ra iso nyepaki, kowe karo keluargamu sing tak berangkut. Gani yang memang sudah kehasut oleh rayuan setan dan sudah dibutakan oleh masalah duniawi, Gani lantas mengiyakan ucapan makhluk tinggi besar itu. Setelah ritual itu selesai, Gani buru-buru menemui sang dukun. Gimana mbah? Apa yang harus kulakukan lagi untuk mendapatkan kekayaan? Ritualmu sudah selesai. Kamu tinggal menjalankan persyaratan yang sudah diucapkan oleh sosok genderuwo itu. Kamu setiap tahunnya harus mencari orang untuk dijadikan tumbal pesugihanmu. Setelah obrolan itu selesai, Gani berpamitan. Tak butuh waktu lama untuk sampai rumah. Namun baru sampai di halaman rumah, Gani melihat banyak orang yang berada di dalam rumahnya. Betapa terkejutnya saat Gani masuk ke dalam dan melihat adiknya terbujur kaku dengan mata yang melotot. Apa ini ulah sosok genderuwo yang kutemui kemarin? Tanyanya dalam hati. Tapi mengingat dia akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak, rasa sedih itu sirna. Gani tersenyum tipis dengan seringai bahagia. Hari itu juga jenazah adiknya dimakamkan. Uang yang diharapkan sudah tersecer di atas tempat tidurnya. Semenjak saat itu,
kehidupan Gani berlangsung membaik. Dengan uang yang diperoleh dari ritual pesugihan, ia gunakan untuk melunasi semua hutang piutangnya dan merenovasi rumah. Para tetangga pun heran dengan perubahan itu. Seorang laki-laki yang banyak hutang dan hanya bekerja sebagai buruh, tiba-tiba bisa merenovasi rumah dan membayar hutang-hutangnya. Nah, dari perubahan itu, Gani bertemu dengan kakak kandungnya narasumber. Sebut saja namanya Tio. Tio memiliki kakak perempuan bernama Sari. Gani bertemu Sari di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kotanya. Seperti remaja pada umumnya, mereka terjerat cinta pandangan pertama. Dari pertemuan itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon. 1-2 kali bertemu, sampai akhirnya mereka berpacaran. Singkat cerita, Gani sudah 3 kali menyerahkan tumbal ke sosok sesembahan, yang artinya sudah 3 tahun pula Gani melakukan ritual pesugihan. Usaha toko material yang dijalani sudah sangat besar dan terkenal di kotanya. Rumah yang dimilikinya sangat mewah. Aset-aset yang dimilikinya sudah tersebar kemana-mana. Sudah tidak diragukan lagi kekayaan yang dimilikinya. Tak mau berlama-lama lagi dalam menjalani hubungan dengan Sari. Di tahun keempat, inilah Gani akhirnya menikahi Sari. Selamat ya kak, akhirnya keinginan kamu menikah sudah terwujud. Semoga bisa langgeng sampai kakek nenek ya kak, ujar Tio bahagia sambil memeluk kakak perempuannya. Di kamar itu, Tio menemui kakaknya yang baru saja selesai didandani. Hari ini adalah pernikahan kakaknya. Ia terlihat cantik, memakai gaun pengantin serba putih. Tio yakin kakaknya saat ini pasti sangat bahagia tatkala duduk di pelaminan bersama suaminya. Bang Gani juga orang baik setahunya. Terlebih, dia adalah pengusaha sukses yang memiliki toko material yang sangat berkembang. Selain itu, kekhawatirannya menjadi nihil ketika dia melamar kakaknya dengan langsung mendatangi ayah dan ibunya ke rumah. Pernikahan itu berjalan meriah. Semua tamu undangan tak henti-hentinya memberi selamat kepada kakaknya dan Bang Gani. Lagu-lagu cinta terus dikumandangkan. Tio melihat wajah bahagia kakaknya dan orang tuanya di pelaminan dari kejauhan. Namun kebahagiaan itu seakan runtuh begitu saja. Kemegahan pesta pernikahan hingga doa-doa yang sertai kebahagiaannya hilang ditelan bumi. Sari tiba-tiba saja bertingkah aneh. Beberapa bulan setelah pernikahan, Sari jatuh sakit. Katanya kena demam. Tapi demam itu tidak kunjung sembuh. Ia bahkan sampai menggigau. Pernah suatu hari ia seperti kesurupan dan mengobrak-abrik kamarnya. Keluarganya sudah membawanya ke rumah sakit manapun, tapi sampai sekarang tidak ada dokter yang bisa mendeteksi penyakit yang dideritanya. Karena putus asa, orang tuanya pun memanggil tokoh agama untuk menghilangkan apapun yang sedang mengganggu Sari kala itu. Tapi mereka juga tak mampu melawan kekuatan yang ada di tubuhnya Sari. Bahkan banyak dari mereka justru diganggu dengan kekuatan itu. Ada yang diikuti setiap jalan di malam hari. Ada pula yang jatuh sakit gara-gara mencoba memberikan kakak pertolongan. Mereka kelimpungan, sudah tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan Sari. Terlebih, kakaknya Tio kini sedang hamil tua. Mereka khawatir keadaan Sari yang kambuh-kambuhan itu mempengaruhi janinnya nanti. Sampai suatu hari, ada seorang nenek tua renta yang berkunjung ke rumah. Katanya, ia mendengar kabar
seorang perempuan yang punya penyakit aneh. Nenek itu kemudian dituntun ke kamar Sari. Setelah melihat kondisi Sari yang terbaring di atas ranjang, nenek itu perlahan merapal mantra. Suaranya merdu sekali. Mantra yang terdengar seperti lantunan ayat suci Al-Quran yang menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kemudian nenek nyuruh Tio dan orang tuanya untuk memegangi tubuh Sari. "Apa yang kamu mau?" tanya nenek itu. "Au!" Sari tiba-tiba meraung. Kemudian ia menunjuk ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. "Siapa yang memutusmu ke tubuh ini?" tanya nenek itu lagi. "Tuanku Budia," hahaha, jawab Sari disertai tawanya yang keras. Kemudian nenek itu menyuruh mereka untuk melepaskan tubuh Sari. Seakan terlepas dari mantra itu, Sari kemudian kembali tenang. Mereka menuntunnya untuk rebahan di kasur. Setelah selesai mengurus Sari, mereka lantas keluar kamar untuk menanyakan beberapa hal kepada nenek itu. "Jadi, apa yang terjadi sama anak saya, Nek?" tanya ibunya Tio. "Ternyata dia sedang dirasuki oleh genderuwo yang sengaja dikirim oleh seseorang. Dengan begitu, ia akan diganggu sampai meninggal. Ia akan dijadikan tumbal pesugihan," jelas nenek. Seketika mereka lemas mendengar hal tersebut. "Maksud nenek, kakak saya dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan seseorang gitu? Siapa orang itu, Nek?" tanya Tio panik. "Orang terdekat," jawab nenek singkat. Mereka bertukar pandangan. Setahunya tidak ada dari keluarga mereka yang menyimpan rahasia hitam seperti itu. Hampir semua keluarga mereka mencari penghasilan dari pekerjaan halal. "Suaminya," ujar nenek melanjutkan. Mendengar ucapan nenek itu, sontak Tio dan yang lain tidak percaya. Mereka mengira dia adalah orang baik selama ini. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui fakta itu. Ia rela mengorbankan istrinya sendiri demi pesugihan yang dijalaninya. Mereka juga baru sadar kalau Budiman adalah nama terakhir Banggani. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa istrinya, tetapi juga janin yang ada di dalam kandungan anakmu. Makanya dia menunjukkan perutnya saat aku tanyai. Satu-satunya cara adalah mengambil segelas air yang digunakan suami anakmu untuk pesugihan. Berikan itu kepada anakmu. Niscaya ia akan kembali seperti semula, ujar nenek. Melanjutkan memberi nasihat. Tugas mencari air pesugihan itu jatuh kepada Tio. Kata nenek, Tio harus datang ke toko material tempat Banggani bekerja dan mencari gentong di ruang yang dilarang. Tio sendiri juga tidak memberi Banggani atas kehadiran nenek itu. Mereka sengaja, karena setelah mereka menyembuhkan Sari, mereka akan langsung menendang Gani agar keluar dari keluarganya. Tapi sebelum itu, Tio harus mengambil air pesugihan dan berpura-pura ingin bermain ke toko Banggani. "Dadah, ini ruang abang. Bagus bukan? Kamu besok juga harus jadi orang sukses ya, kayak Bang Gini, biar bisa bikin bangga orang tuamu," kata Bang Gani, memperlihatkan isi ruangannya. Mendengar perkataan itu, Tio hanya mengutuk dalam hati. "Halah, uang hasil pesugihan aja bangga," katanya dalam hati. "Oh iya, jangan masuk ke ruang yang pintunya merah ya. Itu gudang yang belum dibersihkan berminggu-minggu. Apalagi susah cari orang yang mau buru bersih-bersih di sini," katanya. Tidak salah lagi, itu adalah ruang dilarang.
Seperti kata nenek, setelah Bang Gani meninggalkan Tio sendirian di ruang itu, Tio langsung menuju ke tempat itu. Ia membuka pintu itu, dan tepat di tengahnya ada sebuah gendong air yang besar, berisi banyak kembang. Tio mengeluarkan botol dari tas yang dibawanya untuk mengambil air itu. Setelah itu, ia bergegas pulang untuk memberikan kepada kakaknya. Singkat cerita, mereka berhasil menyembuhkan Sari. Ia jadi normal kembali. Janinnya pun selamat. Gani sudah tidak diberi kesempatan oleh mereka. Gani sudah didepak keluar dari rumah. Mereka juga mendengar usahanya tiba-tiba bangkrut. Tak lama setelah kakaknya Tio sembuh. Itu karena ia gagal menjadikan Sari sebagai tumbal pesugihannya. Tak butuh waktu lama bagi Gani untuk meraih kesadarannya dan lari dari gua tersebut. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Gani untuk lari. Dia teringat kata dukun, kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Si dukun meminta Gani tidak lari. Gani mengabaikannya. Ia memacu motornya dan pergi dari tempat itu, membuang jauh-jauh pikiran tentang pesugihan. Genderuwo tersebut masih tertawa, dan dengan mudahnya genderuwo itu menangkap tubuh Gani, lalu mencabik-cabiknya sebagai tumbal yang sudah dijanjikannya di tahun keempat, yang tak lain Gani sendiri. Dan cerita pun selesai. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.